Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmatus salihat. Wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah masih izinkan kita untuk bisa datang ke rumah Allah, untuk bisa duduk di rumah Allah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Para alim ulama, cerdik pandai, bapa ibu, pengurus, imam Bilal dan khatib, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kajian kita tentang tahun baru Islam. Kalau berbicara tahun baru, berarti kita tidak terlepas daripada mengkaji hitung sejarah dan bulan. Tahun baru yang kita tahu saja dua dia. Ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Hijriah. Ini dari nama saja dah jelas bedanya. Masehi ini punya orang, bukan punya kita. Yang punya kita Hijriah. Masehi itu punya orang, tanda punya orang, namanya saja dah punya orang. Masih itu siapa Masehi? Masehi Tuhan mereka, yang tergantung Tuhan daripada mereka Masih. Masehi menurut kita Masih itu bukan seorang Tuhan, tapi Isa bin Maryam. Menurut mereka koko tu faham aja lah, tak perlu mau pajoleh aja lah. Menurut mereka Masih itu adalah Tuhan mereka yang akan mereka sembah. Sedangkan bagi kita Masih itu adalah Isa bin Maryam. Nabi Isa anak Sayyidatuna Maryam. Jadi dari nama bulan itu pun juga berbeda. Ayat Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bulan ada 12 bulan. Setiap tahun ada 12 bulan. Baik tahun Masehi juga 12 bulan. Baik tahun Hijriyah juga 12 bulan. Kedua-dua ada 12 bulan. Hijriyah 12 bulan. Masehi 12 bulan. Diawalilah keduanya dengan awal bulan. Yang Masehi awalnya Januari, yang Hijriah awalnya Muharram. Tapi hari ini banyak orang tak tahu yang punya kita ni Hijriah. Boleh ditanya keluar tu gini, ikut dek yang hadir gini, ikut dek peringatan, belum tahu yang kaya. Cuba tanya di luar tu gini, tahun berapa gini, pasti jawabannya 2020 katanya. Tak tahu dia tahun ni tahun baru Islam. Tak kenal dia. Kenapa mereka tak kenal dengan tahun baru Islam? Karena peringatan seperti ini sekarang sudah dibid'ahkan oleh orang. Tak perlu memperingatinya lagi. Tak perlu lagi memperingati, kata dia. Nabi tak pernah memperingati. Jangankan untuk tidak kita peringati, kita peringati pun banyak orang yang tak tahu. Apalagi kita tinggalkan sama sekali. Maka oleh karena itu, ini punya kita. Yang punya orang tu Januari, Februari, Maret tu punya orang tu. Nam punya awak ko nya Muharram, Safar, Rabiul Awal, ku punya awak. Tapi orang kita lebih banyak inyo hafal punya orang ketimbang punya awak leh. Ndak percaya? Di masjid ko aja lah. Mana papa ibu-ibu yang lebih lancar menghafal, yang Januari, Februari atau Muharram? Jujur aja lah Januari. Tu pasti, tu punya orang lah. Januari namanya saja Janiari. Bukan nama-nama Islam satu pun. Tapi lancar orang kita menghafal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai terakhir. Dibalikkan balik dari belakang ke muka bisa aja orang awak tu. Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli. Pandai orang kita. Cuba gini je Muharram kita.
Cuba kita baca Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ban, Ramadan. Ijah. Lebih banyak nak indak pada membaca lagi. Itu dari depan ke belakang. Cuba dari belakang awak tarik ke depan kali ya. Zulhijjah, Zulqa'dah, Syawal. Lebih bingung kita kan? Padahal ini punya kita. Maka tugas kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita adalah menghafal nama-nama bulan Hijriyah. Itu tugas kita. Itu tanda kita seorang Muslim yang taat, tanda kita seorang Muslim yang cinta, yang sejati dengan agama kita. Hafallah tahun baru, hafallah nama bulan-bulan Hijriyah itu. Orang tua-tua kita dulu hebatnya. Orang tua-tua kita dulu menghitung memang dengan bulan Hijriyah. Bulan Masehi ini bukan kita tinggalkan karena kita hidup di dunia hari ini, karena memang hitungan dunia memakai tahun Masehi, boleh kita pakai, tapi jangan sampai kita meninggalkan yang punya kita. Punya orang awak ambil, punya awak pakai juga, jangan kita tinggalkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Sampai orang kita saking hobinya membuat nama anak, sukanya pakai punya orang lagi. Ya, lahir anaknya bulan Januari, dia bagi nama dengan Ahmad Janiardi. Lahir anaknya bulan Agustus, dia lagi kasih nama anak dengan Siti Agustina. Panggilannya Tina. Kalau nak orang Kampar, orang Kampar panggilannya Agui. Iya, kalau orang Kampar Agui jadi itu. Sama jo, siapa lagi? Jo Fakih. Kamu punya kawan dulu namanya Ahmad Fakih. Jadi carilah ke kampungnya di mana rumah Ahmad Fakih. Tak tahu orang di kampung tu dah. Sampai kami bertanya ke kedai. Kedai itu di belakang rumahnya, rumah Ahmad Fakih ni. Mana rumah Ahmad Fakih? Ada di siko nama orang nama Ahmad Fakih tu kata dia. Akhirnya handphone nak masuk, handphone masuk. Di mana? Ambo di rumah kata kawan tadi. Jalan ke rumahnya dari tadi kami bertanya angku lah di kampung angku kau tak tahu, sampai di kedai kau kami tanya kata kami. Tak tahu orang siko kalau Ahmad Fakih. Tentu ya tak ada kata dia. Jadi macam mana? Ahmad Pokio kata dia. Tanyalah ke orang Acu, mana orang Acu siko? Pokio, Fakih jadi Pokio kalau orang Acu. Sama Agustina tadi. Agustina tadi tu dah Agus tu dah Agui jadi dia tu. Iya kan? Itu dia. Jadi hobi kita ini suka memakai punya orang, pada punya awak awaknya punya kita. Muharram, Safar, Rabiul Awal ni kan punya kita. Kenapa tidak kita besarkan yang punya kita ini? Ketika lahir anak bulan Safar, mungkin bisa diberi nama dengan Ahmad Safar. Lahirnya di bulan Rajab, mungkin beri nama dengan Ahmad Rajab. Atau kalau nyo Pedusi, mungkin Siti Rajabna. Kalau nyo Kamba, mungkin Siti Rajabna, Rajabni. Bisa kan? Panggilan Jabna, Jabni. Ramadan, kasih nama Siti Ramadanis. Panggilan bisa Siti, bisa Rama, bisa Manis. Kan lancak dong. Pada lagi nama September, Septirianis namanya. Itu tanda bulan September lahir. Jadi Hijriyah mengingatkan kepada kita bahawa kita mesti cinta dengan produk kita. Islam punya produk, Islam punya hasil karya sendiri. Kenapa kita tidak mengambil hasil produk Islam itu sendiri? Kalau kita ingat sejarah hijrah Nabi, Allahu Akbar. Kalau dibandingkan dengan kita, susah kita untuk melakukan hijrah seperti itu. Bayangkanlah dakwah tak boleh lagi terang-terangan. Dakwah mesti secara sembunyi-sembunyi. Di rumah, ternyata di rumah pun orang-orang kafir Quraisy pun marah kepada Nabi SAW. Berkumpullah mereka di satu tempat. Tempat itulah menjadi kesepakatan orang kafir Quraisy bahawa Muhammad harus kita tangkap karena Muhammad sudah membawa resah. Padahal Nabi tak membawa resah, membawa dakwah rahmatan lil alamin. Tapi orang-orang kafir Quraisy ketakutan bahawa ajaran tradisi mereka yang syirik itu bisa terhapus oleh Nabi SAW. Akhirnya ada perintah akan menangkap Nabi SAW. Maka Nabi ketika itu juga diperintahkan oleh Jibril untuk berangkat ke Madinah. Ini mulai daripada kisah hijrah Nabi SAW. Ketika Nabi enak daripada tidurnya, Nabi di rumah itu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menemani baginda Nabi SAW. Sayyidina Ali diperintahkan Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi SAW. Inilah alasan Syiah yang paling kuat. Hadis ni dalam Sahih Bukhari.
Alasan Syiah mengatakan bahawa setelah meninggalnya Nabi Muhammad, yang jadi khalifah tu adalah Ali bin Abi Talib, bukan Abu Bakar, kata Syiah. Kenapa bukan Abu Bakar? Karena yang menggantikan tempat tidur Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah adalah Ali bin Abi Talib, bukan Abu Bakar. Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur. Tidurlah ya Ali. Tidur Sayyidina Ali, ditutup Sayyidina Ali dengan memakai burdah selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy sudah banyak datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak datang ke rumah Nabi. Akhirnya Nabi susah bagaimana cara nak keluar rumah. Nabi sudah terkepung. Mereka akan menunggu saja waktu untuk menangkap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah turun Jibril mengajarkan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukilkan di dalam kitab Nurul Yakin Syekh Khudri. Diambillah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah pasir daripada bawah tumitnya, disuruh oleh Jibril, kemudian digenggam oleh baginda Nabi, kemudian dibaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Antarmihim, dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasir tadi, kemudian mereka tidak satu pun yang bisa menengok Nabi. Nabi lewat di hadapan mereka. Itunya. Itu ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata orang-orang santri dulu, kami itu santri dulu, itu salah satu untuk doa dibaca untuk menghilang, kata dia. Jadi kalau awak umpama orang sedang razia, awak lupa membawa helm. Orang razia, cuba baca ayat itu, insya-Allah lah kena tangkap begitu. Tapi cuba boleh, jadi cuba tak Pak Luqman. Kan? Orang razia di depan, nampak dia kata orang razia di depan. Baca ayat tadi. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim, dan menjadikan kami min baini aydihim, di antara mereka, saddan wa min khalfihim saddan fa tutupan, dan daripada belakang mereka akan tutupan, wa hum la yubsirun, dan mereka tidak melihat. Itu dia baca. Jadi dibaca tu diambuhin ke mata polisi tadi. Lewat ajalah insya-Allah. Prit katanya, berarti nampak dia berarti tu. Jadi kata Syekh, jadi ketika tuak baca ditilang kata. Jadi kata kita ke polisi yang sedang razia, Pak, nampak ambo dapat tadi Pak. Apa tu kecek polisi pula? Tak ada dah. Masalahnya saya ada tadi yang saya baca, karena saya dengar ceramah kemarin Nabi membaca itu ketika hijrah. Oh itu, saya pun tadi nak razia ni membaca doa itu juga, kata polisi. Oh berarti sama-sama tamat pesantren polisi tadi. Tapi boleh dipraktekkan. Kata orang, saya punya teman santri waktu kuliah di Mesir dulu, orang Jawa. Orang-orang Jawa aku yang banyak amalan-amalan model kokoh. Jadi itu wirid diajarkan dek kiainya. Jadi katanya ketika kami tersasak tadi itulah, itu kami baca kata santri dan lewat katanya. Nak tahu dan tayon tay nak tahu yon tak kata nak antu dawak. Tapi kalau ingin mencuba nak jawab dah. Cubalah. Dan kalau lewat peko ayatnya. Tapi mungkin dengan ada apalah ya, dengan ada darurat dan hajat mungkin bisa. Jadi Nabi itu dibaca oleh Rasulullah lewat Nabi. Lewat Nabi, orang ini tertidur semuanya sampai di waktu pagi, baru mereka bangun. Ketika mereka bangun, ditengok rupanya bukan Sayyidina Ali, bukan Rasulullah, rupanya Ali bin Abi Talib. Nabi sudah sampai ke gua dengan Abu Bakar, sampai ke gua 3 hari Nabi di gua. Selama Nabi 3 hari di gua, yang menemani Nabi adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi mengatakan itu, aku menikah dengan perempuan yang daripada anak sahabat yang paling aku cintai. Sahabat yang paling dicintai Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Duduk Abu Bakar di atas, guanya tinggi, tengoklah guanya. Sekarang saja kalau berjalan sudah ada tangga tu 2 jam. Bagaimana dulu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada tangga. Batu besar-besar dilangkahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hijrah sampai di atas 3 hari. Nabi istirahat, Nabi tidur di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Paha Abu Bakar dijadikan bantal. Seorang sahabat yang setia, subhanallah. Tidur Nabi di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar saking setianya, karena ini adalah Rasulullah, Abu Bakar pun duduk dalam keadaan tenang, diam. Abu Bakar tidak ingin Nabi terganggu sedikit pun tidurnya. Tak ingin Abu Bakar Nabi terganggu tidur, dibiarkan saja. Rupanya Abu Bakar ini tutuplah oleh Abu Bakar lubang akrab, lubang kalajengking. Jadi kalajengking ni di sana buat lubang ni, buat lubang, dan lubang itu ditutup oleh Abu Bakar.
Ditutup oleh Abu Bakar. Keluarlah kalajengking tadi menggigit Abu Bakar As-Siddiq. Kalajengking Arab itu kalajengking yang berbahaya, bisa mematikan. Yang bisa dulu mengobati kalajengking itu dahulu kala adalah Huzaifah bin Yaman dengan Mu'az bin Jabal. Itu pandai mengobati orang yang kena kalajengking. Kalajengking bahaya. Salah satu hadis Nabi, 5 hewan yang dianjurkan kita membunuhnya sunnah. Sunnah hukum membunuhnya 5 hewan. Salah satu di antaranya adalah kalajengking. Jadi kalajengking itu tak boleh kita pelihara tu Pak Ibu. Tak boleh. Walaupun pemerintah kita dulu menyuruh kita memelihara, ya, tak boleh itu. Kan itu kan. Kata presiden kita dulu kan, kalau ingin kaya, ambil, jual bisa kalajengking katanya. Seliter entah berapa rasanya tu. Macam mana nak mengumpulkan seliter? 3 aja kan pantak mati yo ada tu. Itu dianjurkan membunuh kalajengking, itu dianjurkan. Tak boleh kita memelihara ya. Ada kalajengking dianjurkan kita membunuhnya. Kalau kita tak berani membunuhnya, berarti kita menyia-nyiakan sunnah baginda Nabi SAW. Dulu kalajengking seperti itu, digigit lah. Memang kalajengking Arab berbeda dengan kalajengking kita. Agak bahaya dia di Arab itu. Digigit Abu Bakar As-Siddiq, sedang duduk nih. Tapi Abu Bakar As-Siddiq saking setianya kepada Rasulullah, tak bergoyang sedikit pun pahanya. Gigit sakit luar biasa, sampai menghitam paha Abu Bakar sebelah karena bisa tadi menjalar. Bisa tadi berjalan, ditahan sakit oleh Abu Bakar. Bayangkan, tak bergoyang sedikit pun. Kalau bergoyang, khawatir Rasulullah terbangun. Rasulullah sedang istirahat, ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata sakit bisa ditahan, tapi air mata tak bisa ditahan. Air mata tak bisa karena sakit tadi. Berairlah air matanya Abu Bakar, fabaqa'at aina khiddihi syarif, kemudian kenalah pipi baginda Nabi oleh air matanya Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Nabi terbangun. Nabi duduk, kata Nabi, "Wa ma baluka ya Siddiq?" Kenapa engkau ya Siddiq? Abu Bakar, kenapa engkau? Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar tidak ingin menengokkan kesedihannya ke Rasulullah. Sehingga Nabi mengatakan, "La takhaf wala tahzan." Jangan engkau takut, jangan engkau gemetar ya Siddiq. Itu kata Nabi. Abu Bakar tak mau menengokkan dan tak mau mengatakan, "Kenapa luka ya Siddiq?" Kenapa hai Siddiq? Kenapa hai Abu Bakar? Dipaksa oleh Nabi. Barulah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, aku digigit oleh akrab. Aku digigit oleh kalajengking ya Rasulullah." Ditengok oleh baginda Nabi, langsunglah Nabi mengobati paha Abu Bakar yang terkena gigitan itu. Dalam riwayat, cara Nabi mengobatinya adalah dengan memakai dhauqihi atau raiqihi. Dengan mengambil jempol beliau tanamkan ke langit-langit, kemudian beliau oleskan. Ketika itu juga sehat. Itulah awal Abu Bakar menengok mukjizat Nabi. Itu awal mula Abu Bakar menengok. Abu Bakar pun kaget dia. Abu Bakar menengok mukjizat Nabi pertama kali itulah dia. Dengan memasukkan jempol ke langit-langit, kemudian ditempelkan oleh Nabi SAW di sana. Itu mukjizat Nabi. Jadi awak baku kalau digigit lo, dek kalau jengking tadi buat model itu. InsyaAllah tambah bongkak bagun. Apa dia tambah bongkak Ustaz? Ya infeksi ya kan? Infeksi yang liu ko sodo dimakan ya kan? Dimakan sado ini dimakan, patai dimakan, jarian dimakan, udang sei dimakan, lauk kari yang dimakan, infeksi itu. Nabi banyak memang air liur Nabi itu obat. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis sahih Ibnu Hibban, di dalam hadis sahih banyak betul itu. Daripada Sayyidina Ali ketika Ali sakit mata. Ali ramit, Ali sakit mata. Jadi Nabi mengajak sahabat rapat. Nanti habis solat Isya kita rapat, kata Rasulullah. Baik, yang datang sahabat, tapi Sayyidina Ali tak datang. Mana Ali, kata Rasulullah? Ali ramit ya Rasulullah. Ali sakit mata ya Rasulullah. Baik, setelah selesai rapat, Nabi datang ke rumah Sayyidina Ali. Kemudian Nabi langsung meludahi mata Ali bin Abi Thalib. Hadisnya sahih. Setelah diludahi Nabi mata Ali bin Abi Thalib, langsung mata Ali bin Abi Thalib terbuka dan langsung bisa melihat. Itu mukjizat Nabi itu. Itu Nabi bisa dia awak jangan cuba ludah mata orang rumah lah. Sakit mata orang rumah kau bini awak kan dia sakit mata bangnya. Siko dan tak kena ada hadis Nabi jawab kan. Ludahan mata itu insya-Allah nak kan sehat-sehat kan. Itu Nabi. Nabi punya mukjizat. Itu mukjizat pertama kali ditengok oleh Nabi.
3 hari, di dalam gua 3 hari, bolak-balik orang kafir Quraisy mengajar Nabi. Nabi siapa yang mengantarkan makanan? Umang yang mengantarkan makanan ke tempat baginda Nabi dengan Abu Bakar, seorang perempuan yang muti'ah, perempuan yang alim, perempuan yang abid, perempuan yang mencatat sejarah. Dia adalah saudari daripada Sayyidah Aisyah, namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ayahnya di atas, Asma lah mengantarkan makanan. Dalam riwayat, Sayyidah Aisyah memasak makanan. Sayyidah Aisyah memasak makanan, Asma mengantarkan. Kemudian adalah di bawah tadi pengembala yang diutus oleh Asma untuk membuat banyak jejak. Jadi untuk menghilangkan. Kan kalau di Arab tu kalau awak berjalan di pasir tu kan bisa terbaca jejak kita oleh orang. Maka disuruhlah seorang pengembala di bawah tadi untuk mengembala daripada ba'ir keledainya agar hilang daripada jejak telapak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang kafir ke atas berdebat dia dengan dia. Ini Muhammad di dalam, kata yang satu tidak. Kata yang satu Muhammad di dalam, kata yang satu tidak. Alasan engkau mengatakan Muhammad di dalam apa? Ya karena ada daripada tanda-tanda dia nak ke atas. Yang mengatakan tidak, apa alasan? Tak mungkin, karena burung merpati sedang bertelur pas di mulut gua tadi. Burung merpati bertelur di sana. Jadi kata yang satu, takkan mungkin. Kalau seandainya Muhammad masuk ke dalam, pasti burung merpati sudah terbang. Ini merpati masih ada. Maka oleh karena itu orang Arab menghargai betul burung merpati itu. Sampai sekarang tengok di Makkah, tak dibunuh orang burung merpati. Di mana-mana ada taik burung merpati, di mana-mana di rumah ada. Justru satu kebanggaan pula nampaknya hotel-hotel itu dikena taik burung merpati itu nampaknya. Tapi memang ada hadis kelebihan burung merpati. Tadi kami membaca hadisnya kajian zuhur tadi di Raudatul Amilin, kitab Jami'us Shaghir fi Ahaditsin Basyirun Nadhir. Ada hadis Nabi, siapa yang memelihara daripada burung merpati tadi, maka tidak akan diganggu oleh jin daripada sibyanakum, anak-anaknya. Jadi kalau di rumah ada burung merpati, anak-anak kita tidak akan diganggu oleh jin. Itu katanya di dalam hadis tadi. Makanya rumah-rumah orang Arab ada burung merpati. Hotel-hotel tengok ada burung merpati. Kalau dia awak nak bisa jaga burung merpati, kalau nak kucing, kucing pakai palu hitam menangkuknya. Tak bisa. Tapi itu bagian daripada kesunahan. Tapi berarti boleh memelihara burung berarti? Ya menurut hadis tadi itu nampaknya boleh. Atau mungkin kita pelihara tapi kita lepaskan, tidak kita masukkan ke dalam kandang. Kita tidak membahas masalah hukum fikihnya. Yang kita bahas adalah masalah Nabi hijrah ke Madinah. Sampai Nabi SAW 3 hari barulah Nabi turun. Ini hijrah baginda Nabi SAW. Hijrah Nabi penunjuk jalannya namanya Abdullah bin Uraiqid namanya. Abdullah bin Uraiqid ini orang kafir, belum Islam dia. Dialah yang menunjuki jalan Nabi. Jadi bolehkah orang kafir kita jadikan sebagai penunjuk jalan? Tengok kalau dia bisa kita bayar, tapi tengok pula kalau dia yang jujur ya bisa. Seperti Abdullah bin Uraiqid, Nabi percaya, berjalan. Ketika sampai di akhirnya nanti Nabi sudah nampak jalan dengan Abu Bakar meneruskan perjalanan, Nabi bayarlah upah Abdullah bin Uraiqid. Tapi dalam riwayat hadis, Abdullah bin Uraiqid tidak menerima upahan yang diberi oleh Abu Bakar Siddiq kepadanya. Ditanya kenapa dia tidak memberikan? Selama menemani dalam perjalanan, Abdullah bin Uraiqid menemani Nabi dalam perjalanan, tidak sedikit pun kejahatan, kejelekan dari diri Nabi dan Abu Bakar dilihat oleh Abdullah bin Uraiqid. Maka Abdullah bin Uraiqid tidak menerima imbalan itu. Tak mau Abdullah bin Uraiqid menerima imbalan itu. Akhirnya baginda Nabi pun meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan tadi bekal habis. 7 hari Pak, 7 malam berjalan kaki. 7 hari 7 malam baginda Nabi SAW tak bisa. Pergi tak bisa apa-apa. Akhirnya baginda Nabi SAW habis air, habis minuman, habis makanan, berjumpalah dengan tempat orang mengembala kambing. Yang punya kambing itu namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad punya kambing. Nabi datang, kata baginda Nabi SAW, aku ingin membeli daripada air susu kambingmu. Apakah engkau izinkan? Kata Ummu Ma'bad, tidak. Yang punya hak untuk mengizinkan ini adalah suami saya, kata Ummu Ma'bad. Suami saya tidak ada di sini, dia sedang keluar. Jadi bagaimana? Tak bisa saya mengizinkan, kata Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad tidak tahu yang datangnya adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi pun memohon dengan Abu Bakar, tolonglah kami diberikan. Perbekalan kami tak ada lagi, perjalanan masih jauh. Kata Ummu Ma'bad, kalau engkau menginginkan juga, ambillah air susu daripada kambing tu. Ada seekor kambing yang kurus, sakit, tak bisa berdiri.
Jangankan untuk ada air susunya, lagi togak aja nak bisa kambing tu. Kambing tu yang disuruh ambil perah susunya oleh Ummu Ma'bad. Baik, ini mukjizat yang kedua nampak oleh baginda Nabi, oleh Abu Bakar As-Siddiq. Famasaha zahraha, disapu oleh baginda Nabi SAW. Nabi duduk dekat kambing tadi, Nabi sapulah punggung daripada kambing tadi. Qamaha, ketika itu langsung kambing tadi berdiri. Kambing sakit, kurus, tak ada air susu, tak bisa berdiri. Langsung berdiri oleh Nabi. Abu Bakar pun menengok itu. Rasulullah SAW. Ini kerjaan baginda Nabi. Berdiri sang kambing, wa syataba wa yahlubu syataha. Diambillah daripada air susu kambing tadi. Banyak. Kemudian Ummu Ma'bad tadi heran. Ini betul-betul manusia. Kau tahu siapa lah kau kata Ummu Ma'bad? Kambing sakit bisa berdiri, bisa pula berair susunya. Diambil semakin banyak. Setelah selesai penuh kantong Nabi dengan kantongnya Abu Bakar, berjalan. Ummu Ma'bad pun masih berpikir-pikir, karena kambing tadi langsung sehat dan air susu kambing tadi bertambah banyak. Jadi Ummu Ma'bad mengadu ke suaminya, ada seorang tadi yang datang begini-begini diceritakan. Akhirnya suami dan Ummu Ma'bad mencari orang itu dan menunggu orang itu akan lewat kembali. Akhirnya Ummu Ma'bad ni masuk ke dalam Islam dia. Itu perjalanan hijrah Nabi. Ini jarang dibuka, jarang kita baca. Hijrah begini Nabi. Sampailah akhir cerita Nabi. Belum sampai di Madinah, akan sampai di Madinah di hari esok ya. Penduduk Madinah ni dah 7 hari menunggu-nunggu Nabi. Orang Madinah kok macam awaknya Pak Ibu. Macam mana kita? Amin Nabi walam yarah. Kita beriman dengan Nabi tapi kita tak pernah menengok Nabi. Iya kan? Kita percaya dengan Nabi. Dalam salat kita baca nama Nabi. Dalam azan kita baca dalam Nabi. Doa Nabi, nama Nabi. Dalam kunut kita baca nama Nabi. Tapi kita tak pernah menengok Nabi. Orang Madinah pun macam tu. Selalu diceritakan kebaikan Nabi Muhammad. Di pasar orang bercerita kebaikan Nabi Muhammad. Di tempat di rumah masing-masing orang bercerita tentang kebaikan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad belum sampai ke kota Madinah. Orang-orang Madinah sangatlah cinta, sangat rindu kepada Nabi SAW. Dia beriman dengan Nabi. Akhirnya ada seorang pemuda yang begitu kuat dia. Dipanjatlah pohon kurma yang paling tinggi di Madinah. Ada satu pohon kurma paling tinggi di Madinah, itu dia panjat. Pagi dia panjat, dia tengok ke arah pintu gerbang Madinah, belum nampak Nabi Muhammad, turun dia balik. Sore dia panjat lagi, dia tengok belum nampak Nabi Muhammad, turun dia balik. 2 kali dalam sehari dia manjat pohon kurma yang tinggi tadi, ingin menengok Nabi Muhammad. Kenapa? Saking rindunya. Rindu dengan Nabi Muhammad. Dipanjat, tengok balik, turun balik. Dipanjat, tengok, tak ada Nabi Muhammad, turun dia balik. Akhirnya di hari yang ke-7-nya, pas dia memanjat tadi, min ghayatin imamatihi syarif, nampaklah imamah ujung sorban Nabi dari jauh. Dulu kan tak ada teropong. Kalau kini kan ada teropong, bisa kita menengok tu orang sekecil-kecil apa pun nampak oleh teropong tu. Dulu tak ada teropong. Nampak ujung sorban Nabi dari jauh. Oh, itu ujung sorban Nabi. Langsung dari atas tu dia berteriak dari kurma yang tinggi, Muhammadun jai, Muhammadun jai. Muhammad datang, Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad datang. Seluruh penduduk Madinah keluar. Penduduk Madinah keluar termasuk anak dan perempuan-perempuan Madinah, duduk dan berdiri di pinggir, di depan daripada rumah-rumah mereka sambil menunggu baginda Nabi SAW. Nabi datang. Itulah kasidah yang pertama kali dilantunkan oleh penduduk Madinah. Itu kasidah itu bernama Tala'al Badru. Kini nak ada dibaca oleh orang itu lah. Bid'ah ada orang gini. Padahal tu asalnya itu. Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da. Awal mula yang membaca kasidah itu adalah penduduk Madinah, sambil menangis, sambil terharu bahagia. Menangis tak dirasa Nabi itu akan sampai ke kampungnya. Menangis karena rindu dengan Rasulullah SAW. Bahagia rasanya, seorang yang mulia selalu disebut namanya tapi belum berjumpa. Akhirnya Nabi sampai di Madinah. Nabi duduk, Abu Bakar berdiri. Nabi istirahat dulu. Nabi duduk, Abu Bakar berdiri. Orang Madinah tak tahu Nabi Muhammad tu yang mana. Karena foto kan dulu nak dulu lah. WhatsApp dulu nak dulu lah.
Jadi walaupun ustaz penceramah halun tiba ke situ, tapi foto lah ada di situ tu berkat WhatsApp itu. Dulu tak ada. Kalau ada WhatsApp, mungkin orang Madinah sudah mengirimkan, bantu ikut Nabi itu kerjanya lah. Ikut sambut bego kata dia. WhatsApp tak ada. Jadi orang-orang Madinah tak tahu yang mana Nabi Muhammad. Sehingga yang terdengar oleh telinga Anas bin Malik, perempuan-perempuan Madinah, apa ucapan perempuan-perempuan Madinah? Aha huwa, itunya, yang mana yang itu, yang itunya. Itu mulut orang Madinah ketika itu belum tahu yang mana Nabi Muhammad. Nabi duduk, Abu Bakar berdiri, fasalamahul Abu Bakar. Abu Bakar yang disalami oleh penduduk Madinah. Abu Bakar dicium, Abu Bakar dipeluk Abu Bakar. Kata Abu Bakar, enggak, dan Muhammad tu duduk tu, kata Abu Bakar. Abu Bakar sehingga malu karena orang-orang Madinah menganggap yang Nabi Muhammad tu Abu Bakar. Kata Abu Bakar, lastu ana, bukan saya yang duduk, itulah Nabi Muhammad yang duduk, itu Nabi Muhammad. Akhirnya orang menyalami Nabi Muhammad pun berdiri. Itulah orang-orang Madinah menginginkan Nabi Muhammad tinggal di rumah dia. Ini akhlak. Jadi yang pertama kali yang diajarkan oleh baginda Nabi hijrah adalah akhlak dan adab. Orang Madinah, orang-orang kaya Madinah menginginkan Nabi Muhammad tidur di rumah dia. Datang beko daripada sahabat Nabi, ya Rasulullah di rumah kami tidur, ya Rasulullah di rumah kami tinggal, ya Rasulullah di rumah kami. Ada malah daripada sahabat yang sudah memegang tali onta yang disiapkan untuk Nabi. Jadi Nabi naik onta, ala aduh yang memegang tali unta tadi. Untuk apa? Untuk dibawa beko ke rumahnya. Tapi Nabi mengajarkan akhlak. Apa kata Rasulullah? Nak, kata baginda Nabi, biarlah onta ini berjalan sendiriannya. Di mana onta ini nanti berhenti, maka aku akan tinggal di rumah orang itu. Ini akhlak Nabi ini. Itu akhlak dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kalau Nabi tidak memilih ketika itu, saya tinggal di rumah si fulan aja lah, kata Nabi. Tak mau Nabi. Kenapa? Timbul fitnah nanti. Wajar Nabi ni tinggal di rumahnya. Itu kan orang kaya. Timbul fitnah. Nabi tak menginginkan fitnah itu. Kata Nabi, biarlah onta ini berjalan sendiriannya. Di mana dia nanti berhenti, aku akan tinggal di rumah itu. Sayyidina namanya Abu Ayyub Al-Ansari menginginkan Nabi untuk tinggal di rumahnya. Cuman Abi Ayyub malu menyebutkan ke Rasulullah. Di dalam hati tertanam oleh Abi Ayyub, kalau bisa Nabi Muhammad itu tinggal di rumah saya, kalau bisa di rumah saya. Tapi menyebut ke Nabi Muhammad seperti kebanyakan orang itu tak berani. Abi Ayyub Al-Ansari merasa kurang adab rasanya. Dipendam, berjalan, terus berjalan daripada onta Nabi. Orang-orang di belakang menengok, berjalan. Berhentilah onta Nabi itu di depan rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari di belakang, tak yakin dari awalnya. Ketika onta itu berhenti, langsung Abu Ayyub Al-Ansari teriak dari belakang, Allah, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi memandang ke belakang. Hei, mabaluk kaya Abu Ayyub. Kenapa Abu Ayyub? Ini rumah engkau, kata Nabi ke Abu Ayyub. Ya Rasulullah. Maka Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu salah satu adab itu. Kalau kita datang ke kampung orang, di kampung tadi banyak orang kenal dengan kita. Di rumah kami aja lah Ustaz, di rumah kami aja Ustaz, di rumah kami aja Ustaz. Tak boleh kita langsung memutuskan ketika itu. Buat lo model Nabi. Dia lah oto kau je berjalan surang kata orang kan. Dia lah oto mobilnya aja lah berjalan sendiri kata kita. Nanti di mananya berhenti, bukan di rumahnya lah mau tinggal kata orang kan. Ngelantak rumah orang, berarti di rumah orang tu lah tinggal, berarti itu aja lah. Jadi kalau kita, ya biasanya kami ustaz-ustaz ni kalau keluar kota menceramah banyak kadang ditawarkan orang rumah kami. Itu bisa dipindahkan ke panitia saja. Saya tergantung panitia yang mengundang gitu aja. Jangan kita memutuskan kurang akhlak kita, kurang adab. Nanti kalau kita memutuskan ada bahasa fitnah keluar. Wajar ustaz tu ke rumah saya tu 500 hektar kebun sawitnya kata dia. Kan fitnah nanti. Sampaikan saja, saya terserah panitia nak di mana. Nabi macam tu. Tak diputuskan oleh Nabi ketika itu. Di mana onta ni berhenti, aku akan tinggal di sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Nabi di sana. Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini bertingkat, satu di atas, satu di bawah. Cuman tingkat orang dulu jangan dibayangkan seperti tingkat kita sekarang. Dulu tingkatnya di bawah, lantainya tanah, di atas juga tanah dia. Tanah. Ya, dengan pelepah kurma yang dicampur dengan tanah pakai tai himar. Itu penempelnya semennya orang-orang dulu. Kita beda. Kita kalau di bawah ke granit, dia beko lantainya granat aku namanya. Itu orang kita. Kalau Nabi Abu Ayyub Ansari enggak. Jadi akhirnya
Aba Ayub Al-Ansari sepakat dia dengan isteri dia, dengan anak-anak. Kalau Nabi diletak di atas, nanti Nabi susah turun naik, tamu banyak yang datang. Akhirnya Nabi di bawah. Jadi kata Aba Ayub Al-Ansari, ya Rasulullah, di bawah inilah untuk engkau ya Rasulullah, biar saya di atas. Ada di sanalah hadis Nabi mengatakan, ad-duyufu kal mayit. Tamu itu seperti mayit. Tamu itu seperti jenazah, Bapak Ibu. Ini harus kita fahami. Tamu seperti jenazah. Di mana kata orang, kata pemilik rumah, kita mesti harus patuh. Tak boleh yang lain. Mayat seperti mayat. Kita terserah orang mengarahkan. Pak, bapak tidur di kamar tu ya Pak. Di kamar tu lah Pak. Jangan pilih-pilih. Di kamar tu kalam lah. Carilah kamar yang tak tarang. Kita kata awak. Itu tak boleh. Akhlak tamu bukan seperti itu. Itu tak akhlak tamu. Kal mayit. Mayit kan tak bisa dipilih-pilih lah. Nak bila ni mandiin orang. Nak jam berapa dimandikan orang. Terserah. Tamu tu seperti mayit. Pak, bapak itu kamar bapak ya. Kami sediakan. Oh iyalah. Terima kasih. Itu jawabannya. Bukan cari pilih. Carilah kamar yang agak luas lah. Itu bukan tamu tu namanya itu. Nabi mengajarkan tamu seperti mayit. Silakan dimakan, baru makan. Silakan minum, baru minum. Iko orang alun mempersilahkan. Alun mempersilahkan, baru tak baru langsung dimakan. Kau untuk dimakan, kau kan kecil inyo lah. Bertanya kau dah. Akhlak tu yang tak ada gini. Nabi akhlak tu yang diajar oleh Rasulullah. Akhlak tu kini tak ada akhlak dah. Inyo lah tu lama lah orang tu mempersilahkan. Kau nampak kan ditengok, kau tu kan dimakan. Kau inyo pula menyabit model itu tu. Akhlak tak ada. Sampai kan je, kalau tunggu orang mempersilahkan, silakan Ustaz minum, silakan Ustaz baru dimakan, silakan baru berjalan. Ini tidak. Maka dalam hadis Tirmizi, Nabi marah betul kepada orang-orang yang ingin mencari tahu tentang rumah daripada orang yang ia tamu itu. Tak boleh. Nabi mengatakan, idza nadhara ahadukum ila baiti akhihi falyaqfa ainah, dalam hadis Tirmizi. Apabila salah seorang kalian menengok-nengok dia ke rumah saudaranya tapi tanpa seizinnya, fayaqfa ainah, maka dihalalkan untuk mencongkel kedua matanya. Jadi kalau kita di rumah kawan kita, kalau kita bertamu ke rumah orang, apa yang di hadapan kita itu saja yang kita tengok. Foto boleh, apa yang ada di rumah, itu saja yang kita lihat. Jangan mata kita memandang ke mana-mana. Kau awak sampai menengok tu. 3 kamar cik tu ketek, oh gadang kamar awak. Sampai spring bed, kamar mandi. Sampai inginnya awak numpang ya sesak buang air. Padahal tak ada sesak pipis ke dah. Nanti ibu kebanyakan tu. Pergi ke belakang rumah orang. Belakang rumah orang tu naklah berjalan pergi ke WC orang, nak tengok kiri kanan tu. Bersilau-lau rumah orang tu lah. Haram hukumnya tu. Hadis Nabi jelas itu mengatakan, bi ghairi iznihi, dengan tidak ada izin pemilik rumah, fayaqfa ainah, maka dicongkel kedua matanya. Arab itu aib tu, dia awak terbiasa, dia Arab aib. Kami pernah dulu kena tegur oleh orang-orang Arab seperti itu. Tak boleh. Ini akhlak Nabi. Nabi disilakan. Tu kamar Rasulullah tidur, baik. Ini orang, baik, Nabi diam. Sehingga Aba Ayub Al-Ansari ketika saking beradabnya, berakhlaknya dia dengan Rasulullah, ketika Nabi di bawah, Aba Ayub Al-Ansari berjalan menjumpai anak dan istrinya, menelusuri dinding. Jadi ini tangga kecil saja, itu dinding. Di dinding itulah Aba Ayub Al-Ansari berjalan pelan-pelan gitu. Jadi kata Aba Ayub Al-Ansari, kalau Nabi Muhammad di bawah, anak dan istrinya tak boleh berjalan. Seperti itu menghargai Nabi SAW. Akhirnya Nabi kurang enak. Kata Nabi, ya Aba Ayub, kata Rasulullah, engkau merasa kurang selesa, kurang nyaman dengan adanya saya di bawah, kata Nabi. Tidak ya Rasulullah, tidak ada masalah. Karena memang berat. Tak terdengar sedikit pun telapak kaki anak istri Aba Ayub Al-Ansari. Saking berakhlak dia kepada Nabi SAW. Akhirnya suatu ketika tertumpahlah air oleh istri Aba Ayub Al-Ansari. Tertumpah air. Air ni baru tertumpah, Aba Ayub Al-Ansari sudah sampai ke bawah minta maaf ke Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah? Istriku tadi menumpahkan air ya Rasulullah. Air tu tak jadi merembes ke bawah, tapi permohonan maafnya sudah disampaikan ke Rasulullah. Ini adab sahabat kepada Nabi. Kalau kita buka cerita hijrah, panjang betul. Maka yang pertama yang dilakukan Nabi adalah mengajarkan akhlak kepada orang-orang Madinah. Kita kalau bisa akhlak ni pula lah kita tingkatkan lagi di tahun 1442 ini. Akhlak tu yang harus kita pelajari. Sekarang banyak orang tak ada akhlak. Akhlak ni sumbernya dari malu. Al-haya'u minal iman. Orang yang ada malu berarti punya akhlak. Orang yang tak ada malu tak ada akhlak. Kini tak ada orang malu lagi. Orang nak pengajian di rumahnya duduk santai di rumah merokok. Ni nampak ada orang lewat, anak malunya tu dah. Menyuruhlah ke dalam seketik agak malu. Itu tanda ada iman.
Aku enggak diumumkan di masjid, tahunya ada acara, enggak santai-santai aja. Ini namanya tak ada akhlak. Makan belum diizinkan, kita sudah makan, berbicara, masuk rumah, itu mesti dengan si izin sesahibnya, maka akhlak. Barulah yang kedua, Nabi SAW membangun namanya masjid Ussisalit Taqwa. Inilah masjid yang dibangun, dibina oleh baginda Nabi untuk menyatukan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Barulah yang ketiga, Nabi mempersaudarakan orang muhajirin dan orang ansar kemudian dengan orang Yahudi. Orang muhajirin, orang yang hijrah dari Makkah. Ansar, orang-orang ahli Madinah. Yahudi, di Yahudi sudah banyak dulu di Madinah. Banyak sekali Yahudi di Madinah. Maka banyak hadis-hadis yang palsu yang kadang diriwayatkan oleh orang-orang Yahudi daripada ahli Madinah. Jadi itulah adanya piagam Madinah itu karena rembuk Nabi. Sehingga tak boleh ada lagi perkelahian antara orang Madinah dengan orang Yahudi. Sekali terjadilah berkelahi orang Muslim dengan Yahudi di pasar. Sekali tanpa Yahudi tadi langsung mati langsung. Memang dahsyat kalau tamparan Muslim ini. Maka jangan minta-minta lo tanpa seorang Muslim lagi. Sekali tambah mati Yahudi tadi. Sampai terdengar oleh Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang memukulnya? Si fulan ya Rasulullah. Nabi panggil. Kenapa? Kata orang ni, dia menghina aku ya Rasulullah begini-begini. Kata Nabi, semenjak dari hari ini tak boleh lagi berkelahi dengan Yahudi. Itulah adanya piagam Madinah. Jadi Nabi itu sukses hijrah ke Madinah dengan adanya sokongan daripada orang muhajirin, orang ansar, dan dikaruniakan oleh Allah dengan sahabat-sahabat yang udul. Hari ini la hijrata ba'dal fathi, kata Nabi, tidak ada hijrah lagi. Setelah hijrah tu tak ada hijrah lagi. Jadi kita nak hijrah pula kita hari ini tak ada lagi. Hijrahnya apa lagi? Minaz zulumati ilan nur. Hijrah kita dari pelaku maksiat ke pelaku taat. Daripada jauh kepada Allah kepada dekat kepada Allah. Daripada selama ini mengerjakan murka Allah, hari ini gapailah, raihlah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun-tahun yang lalu jarang ke masjid, tahun ini hijrahlah rajin ke masjid. Tahun-tahun yang lalu kita jarang hadir di majlis ilmu, tahun ini duduklah lagi di majlis ilmu. Tahun-tahun sebelumnya banyak kita lalai dan jauh daripada Allah, tahun ini dekatkan diri kita kepada Allah. Itulah hijrah hari ini yang sesungguhnya. Maka oleh karena itu, tahun ini adalah tahun baru Islam. Ingat 1442 di bulan Muharram kita hijrah dari pelaku maksiat kepada perangai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan di hari hijrah ini Allah berkahi kita. Allah hijrahkan pula kita daripada dosa kepada ketaatan, dan Allah jauhkan kita daripada wabah, bala, bencana, penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.